Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, begitu juga saudara kami yang di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengundang Rohul Kudus di dalam kebaktian kita, agar Rohul Kudus bekerja selalu di tengah-tengah kita. Untuk itu kami mengajak jemaat Tuhan untuk saat teduh dimulai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai umat terima siang, hati kami pun megah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan sumber suka yang abadi, perizinanmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita dapat kita lihat di bawah ini. Selanjutnya kita berdoa syafaat yang dibawakan Bapak Lespiker El Papan. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, baik yang di rumah. Kita masuk doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami,
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan pekerjaan kami, kegiatan kami rasakan campur tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang singkat ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan kami, baik kami yang di rumah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk kami boleh menyampaikan syukur kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menjauhkan segala mara dan bahaya ketika mereka melakukan pekerjaannya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak ingat untuk menyampaikan syukur mereka kepada Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh datang melalui ibadah di rumah. Mereka boleh menyampaikan syukur mereka, karena semua yang ada pada kami Tuhan itu berasal dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah mengalami sakit penyakit. Kami mau Tuhan berkati segala obat, makanan, minuman, apapun yang mereka makan dan minum, kiranya memberikan kesembuhan penyakit mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan pada mereka melebihi penyakitnya. Kami berdoa Tuhan buat anak kami, Bapak TR Silitonga Boru Manik yang pada saat ini sedang sakit. Kami mau Tuhan berikan kekuatan kepada anak kami ini Bapak. Berkati segala obat, makanan, minuman, para medis yang dapat merawat dia. Berikan obat yang cocok kepada penyakitnya Bapak, sehingga ia boleh sembuh dari penyakitnya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat keluarga almarhum Bapak Abe Tambunan yang pada saat ini sedang sakit di rumah. Kami mau Tuhan berkati segala obat, makanan, minuman, membuat penyakit mereka tanggal dari tubuh mereka sehingga mereka boleh sembuh. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Berkati segala apa yang mereka makan di dalam tubuhnya menjadi kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa buat Bapak Nababan Boru Manulang yang pada saat ini sedang pemulihan. Kami mau Tuhan berikan kesehatan yang benar-benar prima datangnya dari Tuhan. Mampukan dia Tuhan untuk boleh melawan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berikan kesehatan kepadanya Tuhan, berikan kekuatan melebihi penyakitnya dan juga keluarga dan juga anak-anaknya. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Boru Manurung, Elia Roberto J. Simanungkalit, P. Sihombing, Rizky P. Simorangkil, R. Boru Pasaribu, Daniel Nenggolan, Lidestora Togatorok, Justin Armando Sinaga. Bapa di dalam surga, Tuhan masih memberikan umur 1 tahun kepada mereka. Kami yakini itu Tuhan, karena campur tangan Tuhan, kepenyertaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh sehat. Berkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang memberikan persepuluhannya untuk gereja Tuhan, keluarga SL Damanik Pendeta Boru Cipayung, keluarga L. Dr. Randus S. Solin MA Boru Situmorang, Saudari Teopani Solin, keluarga B. Simurangkir Boru Tambun. Bapa di dalam surga, mereka ingat akan tanggung jawab mereka untuk gereja Tuhan. Berkatilah keluarga ini Bapa, berkati pekerjaannya, berikan kesehatan kepada mereka untuk mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan baik.
Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak ingat akan tanggung jawab mereka untuk gereja Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan syukur mereka lewat persepuluhan mereka untuk gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh berkembang dan boleh dipakai untuk kemajuan daripada gereja Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu yang di surga. Bapa di dalam surga, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami, sekalipun kami di rumah mengadakan ibadah, tetapi Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, melihat bagaimana kebenaran Tuhan pada kami pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga ia boleh berkata-kata seturut dengan firman-Mu saja. Bapa dalam surga, sebentar ini juga kami akan mengumpulkan persembahan kami buat gereja Tuhan. Berikan pada kami yang terbaik, ingatkan kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, ampunkan kami Bapa dari segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari nomor 133 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Shalom bagi kita jemaat Tuhan yang ada di rumah pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita dan selamat beribadah memuji dan muliakan nama Tuhan di minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kita telah memuji dan muliakan nama Tuhan dan saat ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Bapa yang baik, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu
atas kasih dan berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, saat ini juga kami mau yaitu mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan yang menopang, bahkan membantu di dalam kehidupan kami, terutama dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, mari biarlah kebenaran firman-Mu ini yang boleh menjawab di dalam segala keinginan dan kerinduan kami, terutama di dalam menjalani aktivitas yang kami lakukan, terutama di masa pandemi ini. Mari, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak Tuhan seluruhnya yang ada di rumah pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan tadi yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 21. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu kemarin juga topiknya berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi minggu ini juga dan dilanjut nanti Yesus berjalan di atas air. Kami bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saya ulangi, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika
juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah pada minggu ini, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena masih memberkati kita walaupun mungkin ya situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan bagi kita, tetapi Tuhan pasti ya tetap menolong dan memberkati kita. Nah, tema kita pada minggu ini, jangan takut dan tetap tenang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, jangan takut dan tetap tenang, juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu tema kita. Nah, mungkin bagi kita dengan situasi dan kondisi kita yang terjadi pada saat ini, ya seperti tema ini sepertinya mungkin tidak masuk akal. Namun satu hal yang mau dikatakan firman Tuhan, apa yang dilihat oleh Tuhan kita, apa yang dilihat oleh Yesus, apa yang terjadi, yang kita alami pada saat ini. Tapi Yesus tetap peduli dan peka. Nah, untuk itu firman Tuhan mengingatkan yaitu tentang kedahsyatan dan karya Tuhan melalui Yesus Kristus dalam menghadapi segala tantangan yang dialami oleh umat-Nya atau kita anak-anak Tuhan. Karena kita penuh dengan ya tantangan, kekhawatiran dan kelemahan. Nah, tetapi harus ya kita ingat tadi sebagaimana pembacaan firman Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun ya Yesus kita hadir. Yesus peduli, Yesus hadir bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, itu jelas tadi dikatakan melalui pembacaan firman Tuhan yang mengatakan, aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Karena pada umumnya tadi manusia atau kita sebagai ciptaan Tuhan adalah manusia yang lemah dan tidak terlepas dari segala tantangan dan segala cobaan. Apalagi di pandemi yang terjadi pada saat ya, yang membuat kita benar-benar ya kadang tidak habis pikir mengapa terjadi, mengapa belum berhenti. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita melalui pembacaan firman Tuhan, kembali tadi ingatkan kalau minggu kemarin juga sudah berbicara tentang bagaimana Yesus memberikan 5.000 orang makan, bahkan sisa 12 ranjang. Nah, artinya ini kita lihat kepekaan dan kepedulian Yesus terhadap situasi dan kondisi anak-anaknya, umatnya yang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Ya. Namun satu hal juga yang kita lihat, apa yang terjadi? Bukankah yang 5.000 orang itu juga ya semuanya mereka itu tidak ada kesetiaan kesepakatan. Nah, mengapa kami katakan demikian? Nah, ada yang benar-benar meyakini, mengimani bahwa Yesus itu luar biasa, dapat menolong, dapat peka dan peduli membantu dalam kehidupan. Nah, itu di satu pihak. Di satu pihak lagi juga ada hanya mau mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah ia mendapatkan apa yang dia inginkan, lupa. Di satu pihak lagi juga ada yang hanya ikut-ikutan. Ya, misalnya contoh, yang penting orang ya ke gereja, aku pun ke gereja. Tapi makna dan tujuannya ia datang ke gereja nggak tahu. Jadi ada beberapa versi tanggapan atau respon umat itu terhadap panggilan atau karya ya, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya. Contohnya misalnya
baik dalam hal-hal penyembuhan. Tidak semuanya itu kembali datang kepada Tuhan. Contoh, ke-10 orang kusta. Bukankah ke-10 ditahirkan, 10 disembuhkan. Tetapi mengapa hanya 1 yang kembali, yang datang sujud untuk menyembah Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan 10 tadi telah tahir, sembuh. Di mana yang 9 lagi? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau belajar dengan firman Tuhan. Pada saat ini kita benar-benar sangat membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan itu sudah nyata dalam hidup kita, tetapi kita sering tadi seperti yang kami katakan ada 3 tipe tadi. Ada memang benar-benar takut akan Tuhan. Dan ia melakukan ya, segala ibadah, komunikasi kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang memang sama sekali memang sepele. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, ada pemikiran, itu kan kekuatanku, kelebihanku, pengetahuanku. Di satu sisi lagi tadi juga hanya ikut-ikutan. Coba kita, di tipe mana kita? Bukankah Yesus kita peka dan peduli terhadap kita? Peka dan peduli. Nah, mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana tadi cerita tentang Yesus memberi 5.000 tadi, ya memang ya harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Harus ada kerelaan, rela berkorban. Bagaimana tadi terjadi mujizat? Bukankah seorang anak memberikan apa yang ada padanya? Ia berikan kepada Yesus. Hanya ini yang ada padamu. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Jadi ada pengorbanan. Ada kerelaan dan pengorbanan. Jadi bukan hanya kata duduk di sini, kata tenang di sini bukan dalam arti diam dan tenang tanpa berbuat. Coba kalau semua tadi tenang-tenang yang disebut 5.000 orang. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengatakan aku punya ini atau ada ini. Tapi aksi seorang anak yang luar biasa yang ada padaku, ya, yang ada padaku 5 dan 2 terjadi mujizat. Kepekaan Tuhan, kepedulian Tuhan kita Yesus Kristus menjadi ya nyata bagi yang 5.000, bahkan disebut lebih, bahkan sisa. Nah, demikian juga yang kita alami pada saat ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali tadi masuk ke topik selanjutnya bersambung dayung ini, yaitu saat Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus belum juga datang ya mendapatkan mereka. Sedangkan laut bergelora dan angin kencang. Boleh kita sebut ini hidup murid-murid sangat terancam pada saat itu. Sementara tadi Yesus belum ada bersama dengan mereka. Bagaimana hidup yang terancam? Pasti butuh pertolongan. Nah, kita melihat tadi, apakah mereka memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan? Tidak ada dikatakan. Namun, dengan peristiwa itu, karena hidup mereka sangat terancam, Yesus datang. Dia melihat situasi dan kondisi. Dia tidak membiarkan anak-anaknya terancam di dalam. Ya, yaitu tantangan yang begitu berat tadi. Lalu kita melihat tadi apa? Yesus datang, bahkan dikatakan mereka tadi sampai mereka ketakutan, namanya juga malam. Bukankah ya murid-murid itu ahli di pelayaran, di perikanan. Tapi tanpa campur tangan Yesus pada saat itu, tanpa ia mungkin tidak hadir pada saat itu, pasti mereka juga hidup mereka terancam. Namun Yesus datang. Dia melihat situasi yang kondisi yang mereka alami pada saat itu.
Nah, lalu kita melihat tadi, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ya, lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai dan sampai ke tempat tujuan mereka. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus, kita melihat tanpa melibatkan, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup murid-murid juga, hidup mereka sangat terancam. Nah, bukankah juga pada zaman ini, pada situasi yang kita hadapi pada saat ini, ya seperti itu, hidup kita sepertinya terancam. Penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Gara-gara pandemi yang kita alami. Semua, ya, bukan hanya 1, 2 atau bisa dihitung, tapi hampir semua terkena imbasnya, bahkan korban-korban juga yang terjadi pada saat. Nah, dengan demikian, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini? Dengan tantangan yang kita hadapi, yang ada di depan kita pada saat ini. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, bukankah kita merasa lemah? Bukankah kita merasa khawatir? Pasti khawatir. Bukankah kita juga pada saat ini merasa kekurangan karena situasi kita ini? Pasti ada imbasnya. Itu pasti. Tapi ingat, Yesus, ya, hanya Yesus Tuhan kita yang dapat memberi kecukupan kebutuhan secara jasmani dan rohani asal kita mengasihi Dia. Bukankah kita ini juga sekarang ditimpa badai yang besar? Timpa, ya, ditimpa. Tapi ingat tadi, ya, hidup murid-murid sangat terancam oleh badai, oleh angin kencang. Ternyata Yesus datang tanpa mereka panggil. Yesus lihat dan Yesus datang. Yesus campur tangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan mereka selamat sampai kepada tujuan. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah pada minggu ini, ingat ya, Yesus tahu apa pergumulan kita. Yesus tahu apa masalah kita seperti murid-murid tadi. Yesus tahu, ya. Namun apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ya. Ingat, Yesus datang tanpa sepengetahuan kita, ya. Yesus datang tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi atau kapan di mana, tapi Ia ada selalu bersama dengan kita. Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi. Untuk itu mari jemaat yang diberkati Tuhan, tetaplah iman kita kuat dan jangan menyerah dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tetapi mari kita serahkan dan libatkan Tuhan kita, libatkan Yesus kita di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Sekarang kita tidak bisa boleh bercermin kepada manusia, tapi mari bercermin kepada Bapa kita, bercermin kepada Yesus kita. Itu adalah cerminan hidup kita, cerminan yang asli, yang tidak ada ditipu-tipu. Kalau manusia tadi boleh-boleh saja, tapi bagi Tuhan kita cerminan yang luar biasa, yang asli dan murni, yang boleh melihat seluruh hati dan pikiran kita dan masalah kita pada saat ini. Nah, sebagaimana tadi firman Tuhan, Ia datang tanpa sepengetahuan kita, tanpa dibatasi oleh waktu, dimanapun, kemanapun. Ia datang. Jadi tetap datang dan cari Dia. Jangan karena keinginan kita terpenuhi lalu lupa. Ingat, rancangan Tuhan itu selalu baik bagi anak-anaknya. Tetap libatkan Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam sakit penyakit, dengan ekonomi,
yang tidak memadai pada saat ini, atau pergumulan kita dalam pekerjaan kita atau dimanapun, semua ya pasti terimbas. Satu tadi, ingat kita, mari libatkan Yesus di dalam hidup kita dan tetap bersyukur dalam segala hal apapun. Untuk itulah tadi Yesus mengatakan, aku ini jangan takut. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada minggu ini. Firman-Mu boleh menyapa, mengingatkan, menguatkan anak-anak Tuhan dengan situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Oh Bapa, kami percaya benar anak-anak Tuhan hidup dalam kelemahan, mungkin dalam kekhawatiran. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami harus kerjakan pada saat ini? Kami hanya berharap sebagaimana murid-murid Yesus tadi. Engkau tolong, Engkau berkati tanpa mereka panggil, Engkau peka dan peduli, dan Engkau terlibat di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh sampai selamat ke tujuan. Demikian juga kami Bapa pada saat ini. Kami percaya, ajari kami untuk melibatkan Kristus dalam hidup kami sehingga kami dapat ditolong dan diberkati kemanapun kami melangkah, baik dalam hal sakit penyakit, demikian juga hal ekonomi dalam pekerjaan. Pada saat ini juga kami percaya terutama di negara kami ini, oh Bapa yang baik. Mari Bapa, satu hati semua umat berseru kepadamu, biarlah pandemi COVID-19 ini punah dari bumi ini sehingga kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya, penuh dengan sukacita, boleh beribadah yaitu di rumah-Mu, di rumah yang suci yang mulia ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, mari berkati seluruhnya anak-anak Tuhan yang ada di rumah dan kembali melakukan aktivitas mereka untuk dalam satu minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami, dan setelah itu menyanyikan doksologi dan berkat dan amin 3 kali. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kepada Allah Dipuji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Demikian firman Tuhan. Aku ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah.
rumah. Salam sehat bagi kita, Tuhan berkati kita sampai bertemu kembali. Shalom. Salam.